Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Info Taku. Oke, ya, kita mulai. Jadi Om Editor, hari ini kita mau ngapain di Info Taku yang mendadak? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Karena udah lama loh, Info Taku ini kita nggak ada konten sama sekali. Ya, dan harusnya KJ bakalan merubah Info Taku sendiri, itu dijadi ke jadwal yang lebih enak, antara motor di hari Kamis atau hari Jumat. Biasanya berbarengan sama bahasan konten Otaku Unboxing kalau nggak salah kan ya? Barengnya sama Otaku Unboxing kan? Nah, kayak gitu. Cuman buat yang kali ini nih, ini ada satu informasi yang akhirnya membangkitkan Infotaku ini sendiri. Yaitu langsung aja ke pembahasan kita ya. Tanggal 1 Maret 2024 ya, seluruh pecinta anime manga di dunia. Om Editor tahu ada berita heboh apa? Oh, tahu dong. Ah, apa? Itu kan tanggal 1 Maret itu Heeh. meninggalnya Bapak Dragon Ball. Woi, Bapak Dragon Ball. Dragon Ball. Hampir benar ya, tapi itu bukan Bapak Dragon Ball. Dia adalah, kalau misalnya saya bilang, itu bapaknya ya, bapaknya dari mangaka-mangaka muda Oh iya. di Shonen Jump nih. Ya, selain Osamu yang punya Astro Boy, ya, ini juga adalah orang yang paling berpengaruh dalam dunia anime manga. Nah, sayangnya tanggal 1 Maret 2024 beliau menghembuskan napas terakhirnya di Jepang sana. Ya, jadi beritanya ini langsung awalnya KJ itu berpikir seperti yang anime atau manga, manga juga, Hunter x Hunter kan sama tuh, udah hiatus lama banget gitu kan. Tahu-tahu kabarnya dia udah mempersiapkan endingnya karena udah kita tuh udah dikasih ikat pinggang buat takut ada apa-apa nih, makanya mau nggak ada atau gimana gitu. Nah, sedangkan Akira Toriyama ini nggak ada kabar sama sekali, tiba-tiba langsung nggak ada gitu ya. Kalau menurut informasi, Toriyama Sensei ini meninggal akibat hematoma subdural. Hematoma subdural itu, kalian sobat KJ tahu nggak sih sebenarnya itu apa? Atau mungkin Om Editor bisa paham? Apa ya itu ya? Kayak sakit. Kayak sakit. Ya sebenarnya KJ juga. Gitu, jangan. Apa ya namanya? Kalau menurut KJ, dari informasi, hematoma subdural itu adalah pendarahan di jaringan otak ya. Nah, jaringan otak tuh. Jadi sedikit aja kita senggol nih. Aja lihat di informasi itu ada yang namanya kondisi ketika darah menumpuk di antara dua lapisan otak kepala kalian ya, yaitu lapisan aranoid dan lapisan dura atau meningeal. Jadi singkatnya, ini ada pendarahan yang terjadi di dalam tengkorak. Oke. Tetapi di luar jaringan otak yang sebenarnya. Karena kan kalau ceritain ini bisa panjang nih, 10 jam sendiri nih nanti ya. Intinya kalau di sini tuh otak itu punya 3 lapisan dan ada yang di luarnya. Jadi otaknya terus pelindungnya dan macam-macamnya itu. Nah, ini yang kena dan akhirnya menjadi pendarahan yang mengakibatkan langsung nggak ada. Karena ya jaringan otak, syaraf segala macam ada di sana semua. Nah, ini kurang lebih mirip sama yang namanya darah tinggi, tiba-tiba langsung menyerang pembuluh darah ya. Kayaknya kita nggak harus ke sana semua, tapi ini buat informasi yang cukup penting saja ya. Beliau meninggal mungkin karena kelelahan dan usianya juga bukan usia yang masih muda gitu ya. Sudah tidak prima lagi. Kalau mangaka mungkin pikirannya masih pada berpikir Akira Toriyama itu usia masih 28 tahun, 30 tahun mungkin ya kalau buat ngaji ya. Tapi sebenarnya beliau ini sekarang udah di usia 68 tahun. Dia kelahiran itu kalau KJ tidak salah ingat ya, itu kelahiran 1955. Benar ya? 68 mungkin ya. 1955 kan. Nah, karena apa ya, mungkin mangaka tuh kan setiap hari gambar, dia berimajinasi, kinerja otak tuh benar-benar dipres tinggi kan. Akhirnya
kelelahan adalah menjadi faktor utama untuk penyakit ini ketumpuk gitu dan akhirnya meledak. Jadi buat sobat KJ, buat kalian yang punya jam terbang tinggi ya, perhatikan jam istirahat kalian. Usahakan istirahat yang benar ya, terus jangan terlalu banyak apa ya berarti ya? Jangan terlalu banyak mikir berarti kan. Jangan terlalu banyak mikir. Jadi ya apa ya? Mikir salah, nggak Ya. mikir salah gitu kan. Ya intinya waktunya istirahat. Waktunya istirahat ya harus istirahat ya kalau Terus ada tempatnya. apa ya? Soalnya gini Bang, apa? Dengan meninggalnya seorang tokoh seperti ini, itu seluruh mangaka itu ya sampai hebat loh kemarin tuh. Beberapa berita nih di yang kasih lihat di YouTube sendiri ya. Terus apa ya? Kalau di kita tuh namanya media-media khusus untuk informasi para otaku gitu ya. Macam-macam muncul. Ada yang mulai menggambarkan fan art gitu ya, fan art. Jadi karakter-karakternya kayak Goku. Kadang-kadang yang fenomenal kan Gokunya nih. Oh iya. Ya Gokunya, terus mungkin Dr. Slump tuh dulu si Arale-nya by the way kan. Nah mereka ini semua dimunculkan sedang berkabung gitu. Jadi seolah-olah tuh dunia ini benar-benar abis gitu loh, Iya. ya kan? Jadi KJ tertarik gitu untuk membahas ini semua karena ada sesuatu yang sebenarnya membuat KJ tuh ingin cerita ke kalian, ke sobat KJ, yaitu awal mula sebenarnya KJ senang dengan dunia anime dan dunia manga, baca komik ya yang tema-tema Jepang nih yang kayak gini. Dan ini kebetulan sekali loh, ini Dragon Ball yang KJ tarik itu yang 42 di atas sana itu ya. Di atas sana itu KJ punya 42 Dragon Ball dan ini adalah komik terbitan pertamanya Alex Media Komputindo. Sebenarnya kalau yang pertama ininya warna hijau ya, tapi bercampur. Ini yang saking KJ senangnya itu sampai dikoleksi ya. Ini pertama kali KJ senang sama anime dan yang memperkenalkannya adalah almarhum bapaknya KJ sendiri. Dulu setiap hari Minggu itu KJ pasti dibangunkan dengan yang namanya Kamehameha Pak. Jadi lagi bangun ini tidur, gua tidur nah ini kan tiba-tiba langsung ayo bangun kayak gitu dulu tuh ya. Itu berkesan banget gitu loh. Dan itu setiap minggu selalu. Dan KJ sampai ingat dari jam 8 pagi sampai si jam Dragon Ball ini pindah ke jam 10 siang. Dan ini nggak apa-apa sih kalau gue nyebutin Indosiar gitu. Ini sepengetahuan ingatan KJ waktu masih kecil ya. Kalau sekarang sih udah paham dulu ada anime apa aja di Indonesia yang masuk kan. Sampai lagunya Dragon Ball itu yang KJ ingat yang Bintang ya kan. Dan kan kembali itu sampai KJ ingat karena almarhum bapaknya KJ itu kalau naik mobil atau naik motor gitu ya, itu pasti nyanyi itu lagu pas lagi jalan. Saking beliau ngefansnya dengan anime ini. Terus dari sinilah ketika bapak KJ ya, yang maksudnya almarhum bapak nih nggak ada, itu membuat KJ itu pengen membentuk karakter tersebut jadi ada. Dulu tuh bapaknya KJ itu pernah bilang ya, karena yang ditonton kan banyak nih, Dragon Ball, terus Senseiya, jadi yang karakter-karakter shonen ya laki-laki banget lah gitu ya. Dragon Ball, terus apa lagi bapak tuh yang nonton tuh, Senseiya, Kung Fu Boy. Jadi yang hari Minggu selalu ditonton tuh ini aja nih udah pasti karena ada nih di TV ini ya. Nah bapak itu dulu sempat bilang bapak pengen lihat karakter Senseiya di dunia nyata. Wih, gimana caranya bawa anime gitu kan. Terus pengen juga lihat nih Goku ke dunia nyata. Waduh, sulit ya kan. Makanya dari situ tuh KJ mulai nih ke teater gitu, latihan segala macam gitu ya. Sampai akhirnya tahun 2004 itu ketemu event cosplay dan itu waktu itu di Jakarta. Di Jakarta Bang pertama tuh di Ancol sama di Animonster Sound Festival. Itu pertama tuh ketemu di sana. Aja lihat tuh ternyata banyak cosplayer
Dari situlah KJ mulai turun cosplay, nyoba segala macam. Karena memang kebetulan tahun 2004 itu ya nama bapaknya KJ juga udah nggak ada di tahun tersebut ya. 2004 berarti sudah 20 tahun yang lalu ya kan. Nah dari situlah KJ mulai nih pengen bikin. Cuman sayangnya sampai detik ini KJ belum bisa mengcosplaykan satupun karakter dari Dragon Ball. Cuman yang kesampaian dari almarhum bapak ya, bapaknya KJ itu KJ cuma bikin satu kostum Senseiya, dan satu kostum ini berhasil sebenarnya KJ bawa ke Brazil sana. Itu tahun 2011, sayangnya KJ nggak punya dokumentasinya, jadi disangka selama ini tuh sama orang-orang, wow, halu sampai ke sana. Padahal KJ di Brazil itu ya, waktu itu bareng sama pertukaran pelajar dari kampusnya KJ ke sana, terus KJ bawa kostum Senseiya ke Brazil. Nah, dari tempat Om Editor kalau digeser ke sebelah kanan, ke sebelah sana itu ada kostumnya tuh. Set, yang warnanya silver itu. Yap. Itulah yang sampai ke Brazil sana, dan waktu itu sempat menang, dapatnya kalau nggak salah 3.000, pokoknya 3 juta, 3.000 Brazil peso deh. Waktu itu dapatnya ya. Kayaknya 3 jutaan atau berapa sih? Satu peso, pokoknya cari sendiri lah. Pokoknya KJ dapat segituan. Terus dosennya KJ bingung tuh dapat duit dari mana katanya kan. Tahun 2018 ya, itu ada cosplayer namanya Kang Rian CYD. Ini bareng sama cosplayer asal Yogyakarta ya. Itu namanya Yumaki. Ya, Mas Yumaki. Mereka membawakan series Dragon Ball juga. Dragon Ball Super Saiyan 4 ya, ini canonnya dari non canon berarti ya, dari Dragon Ball GT gitu ya. Sama Cell. Itu kan kostumnya detail banget. Nah, pembuatan kostumnya itu nggak macam-macam. Jadi mungkin kapan-kapan dikasih bahas yang kayak begitu di Cosplay Diary ya. Intinya mereka udah bikin yang semirip mungkin. Jangan jauh-jauh, KJ juga akhirnya ketemu juga sama Abah Mul ya, Muil Umbo. Nih, Muil Umbo ini nggak tahu nih, kayaknya Abah itu replikanya dari Buten Roshi atau Kame Sennin atau kakek kura-kura. Dan dari situ yaudahlah, KJ akhirnya pengen mendalami dunia cosplay lebih dalam sampai sekarang. Dan jadi kalau buat sobat KJ sendiri, ada nggak sih cerita yang sampai seperti itu gitu ya, atau yang berkesan buat kalian dengan Akira Toriyama ini? Coba deh kalian tulis di bawah kolom komentar. Dan sekarang mari kita coba cek biografi dari Akira Toriyama ini secara utuh di sini ya. Jadi biografi singkat dari Akira Toriyama sendiri ya, kita bakalan sedikit buka ceritanya beliau ini. Jadi Toriyama Sensei ini lahir tanggal 5 April 1955, komeditor bener. Hitungan 68 tahun ya. Akira Toriyama sendiri ya, itu kalau kalian lihat awalnya nggak langsung meledak di Dragon Ball ya. Beliau ini mulai menjajaki karir itu ada di sini semenjak tahun 1978. 1978 tuh mulai aktif ya sebagai mangaka. Jadi karya pertamanya beliau ini bukan Dragon Ball, melainkan apa yuk? Pasti pada berpikir Dokter Slump dulu. Ya, saya Ya, salah. Ya, Akira Toriyama pertama membuat itu namanya Wonder Island atau Wonder Island ya, Wonder Island. Ini adalah karya pertama dari Toriyama Sensei. Jadi gambar yang ada otomatis. Nah, yang ini sebenarnya dari karya beliau yang pertama. Nih bentukannya kayak gini. Entah ini bisa dibilang kayak monyet luar angkasa atau gimana gitu ya. Ini nih. Nah, ini awal mulanya dari Wonder Island itu. Wonder Island. Terus ini kurang laku pada saat itu. Dan karirnya ini mulai naik itu saat umurnya 23 tahun, itu dia bawain si Dr. Slump. Meledak dengan
penjualan sampai dengan 350 juta kopi waktu itu. Nah, ini datanya nih KJ dapat dari berita waktu tahun 2006-an itu. Dari sana barulah Dr. Slump ini melahirkan karya Dragon Boy. Ya, namanya Dragon Boy dulu. Boy, bukan Dragon Ball. Bukan. Oh. Pertama Dragon Ball itu adalah Dragon Boy. Ketika udah join dengan Shonen, ya, barulah nama itu diubah jadi Dragon Ball. Toriyama Sensei sendiri ini punya cerita pendek lainnya. Jadi Dragon Ball itu sebenarnya udah tamat di sini. Ya, udah tamat di sini, tapi ada lagi yang namanya Dragon Ball GT. Oh, Dragon Ball GT mulai ditayangkan tuh pada tahun 1996. Terus tidak memiliki dasar langsung pada manga Toriyama sendiri, nggak punya dasarnya. Tapi ceritanya itu cukup nyantol ke orang karena di Dragon Ball itu ya ada yang namanya Super Saiya yang biasa. Jadi rambut Goku itu masih hitam biasa. Terus Super Saiya 2 ya, Super Saiya 2 tuh yang udah mulai kuning ya kan. Super Saiya 3 ya, yang udah panjang rambutnya. Dan dari Super Saiyan 3 itu ada pengembangan lain, yaitu Super Saiyan 4. Super Saiyan 4 ini si Goku ini punya lagi ekor. Jadi ekornya ini yang memicu dia lihat bulan itu jadi monster besar kan. Dari situlah dia jadi Super Saiyan 4 karena ketika dia punya ekor dan bisa mengendalikan pikirannya saat melihat bulan, ya itulah kekuatan manusia seutuhnya tuh bisa jadi Super Saiyan 4 sendiri. Nah, ini dimunculin di Dragon Ball GT. Ini adalah proyek pendek sebenarnya dan itu bukan karya orisinilnya dari Toriyama sendiri ya. Kalau Om Editor nonton ya, ada karya Akira Toriyama dengan Oda Sensei yang dicampur 3 The Big Three. Kalau nggak salah tuh Toriko, Goku, sama Luffy. Jadi The Big Three-nya ya. Coba nanti Om Editor cari deh, ada tuh The Big Three. The Big Three itu pasti selalu ada eranya shonen gitu ya. Inilah yang bikin melahirkan macam-macam generasi-generasi kayak gitu. Soalnya waktu pada zamannya ini yang paling berkesan itu yaitu Toriko, Goku, sama Luffy. Setelahnya baru masih ada Goku lagi karena Goku masih munculin Dragon Ball Super ya kan. Ini adalah kelanjutannya dari cerita ini, dari cerita si Dragon Ball ini. Ini nyambung nih, Dragon Ball Super sendiri bercampur dengan cerita baru dan kayaknya aja belum sanggup dibeli komiknya, itu terlalu banyak tuh ceritanya ya. Yang paling parah mah sebenarnya ini loh, Gintama, tahu? Oh, tahu. Ya kan, Gintama tuh crossover anime tuh. Dia kemana aja, bahkan waktu itu saking dia mungkin bukan ke Akira Toriyama doang sih, cuma buat apa namanya, buat ceritanya yang nyeleneh gitu ya. Kita bikin Gintama sendiri itu sampai tahu awal mulanya Dragon Ball itu dari mana katanya. Menurut versi Gintama ya, Dragon Ball itu adalah muntahannya dari Piccolo katanya. Jadi dimuntahin keluar Dragon Ball. Wah, ceritanya ngaco, tapi bener dia itu inspirasinya sampai sebegitunya, menggerakkan orang ya untuk membuat sebuah cerita dan mendunia juga gitu loh. Ya untuk biografi kayaknya cukup lah ya, kayaknya nggak terlalu pengen seperti biografi lainnya gitu kan yang menceritakan awal mulanya gimana. Ini karena kayaknya pengennya yang sepengetahuannya aja. Jadi kalau misalnya kalian punya informasi lebih detail, kalian boleh deh cerita di bawah kolom komentar. Dan terima kasih untuk Akira Toriyama ya. Jadi buat sobat KZ yang atau jadi sedih gue jadi jadi sedih loh ya, buat sobat KZ yang udah mengikuti karya dari Toriyama Sensei sendiri gitu ya. Coba deh kalian cerita di bawah kolom komentar gitu ya, kalian punya pengalaman apa sih, tentang apa sih yang membuat kalian tuh berkesan. Mungkin gitu ya, mungkin nih sobat KJ ada yang sampai saya pengen jadi penggambar komik, mangaka, atau mungkin saya pengen jadi cosplayer
yang nge-cosplayin karakter-karakter dari Dragon Ball gitu ya, Dragon Ball, Dokter Slump atau apapun itu. Tapi karena beliau gitu kan, boleh ditaruh di bawah kolom komentar sendiri. Terus kalau misalnya kalian punya cerita-cerita yang menurut kalian tadi, ih Bang Kaje, ini kurang lengkap nih ceritanya kayak gitu, ya sengaja karena Kaje cuman pengen garis besarnya aja. Terus memang pengen memberitahukan bahwa sebenarnya Kaje itu pertama kali cosplay, pertama kali suka anime ya berkat Akira Toriyama ini ya. Kalian bisa curahkan semua di bawah kolom komentar. Intinya mah begitu aja gitu ya. Dan untuk nama-nama yang terkait tadi di dalam video ini gitu ya, di dalam bahasan KJ kali ini, itu KJ mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Mungkin buat sekarang ini cukup dulu alur ngidul kita. Kalau bisa aja sih agak heran juga ya kenapa tahun 2024 itu kok kayaknya berat banget. Berat banget. Tahun 2024 sendiri ya sebenarnya setelah kepergian Akira Toriyama itu ada cerita lain, yaitu pengisi suaranya Chibi Maruko-chan juga nggak ada di tahun 2024 ini ya. Mungkin di next nanti kita akan bahas Chibi Maruko-chan ya. Dan kalau untuk pribadi KJ juga sebenarnya 2024 itu menjadi sesuatu tribut yang berat karena 2024 Ibunda KJ juga nggak ada ya, berpulang juga di tahun ini. Jadi tahun ini tuh isinya kayaknya kok sedih dari awal-awal gitu ya, nggak tahu kenapa. Terus untuk di kota Bandung sendiri 2024 sendiri ini adalah pertama kalinya ada yang namanya tornado. Tahu kan nama editor? Oh iya. Di Ranca Ekek Di tuh. Ranca Ekek itu ya. Itu bisa jadi 2024 ini dibuka dengan sesuatu yang mengejutkan lah ya. Kalau dibilang kurang baik jangan. Ini mengejutkan. Terus banyak hal-hal yang kita di luar kendali kita terjadi. Jadi kita berdoa aja semoga tahun 2024 ini berakhir dengan bahagia dan semuanya baik-baik saja sampai awal tahun baru. Ya, aja tunggu doa-doa kalian juga di bawah kolom komentar nih. Doakan juga untuk Akira Toriyama di sana. Dan Akira Toriyama sendiri sebenarnya sudah menyiapkan satu karya ya. Ini judulnya ada di sini, nanti kalian lihat sendiri. Nah, ini adalah karya di mana Goku ini mulai lagi dari kecil di remake, tapi bukan di remake sih. Jadi karya ini adalah karya terakhirnya Akira Toriyama yang akan rilis tahun 2024 akhir nanti. Jadi tinggal tungguin aja, dan ini yang mengerjakan adalah semua staff-staff dari Akira Toriyama. Dan kita closing semua. Terima kasih buat sobat Kaja yang udah nemenin ngobrol. Kaja tunggu cerita-cerita kalian tentang Akira Toriyama di bawah kolom komentar. Kaja undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata Kaja yang kurang berkenan. Akhir kata Kaja mengucapkan Sampurasun minasan. Dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze info taku berikutnya, dan kita akan create Anotaku Tubuh Better. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dan terima kasih buat Akira Toriyama tentang semuanya.